Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Si Koko. Untuk kata Si Koko kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah term yang mungkin sedang dialami belakangan ini ya, yang sudah berjalan selama 1 bulan ya. 1 bulan kurang lebih kita itu mengadakan mengalami WFH dan tidak boleh melakukan aktivitas di luar lebih banyak, yaitu sebuah term yang disebut dengan kebosanan. Nah, kalau kita bicara namanya bosan, ini saya ambil dari 2 tokoh. Yang pertama dari Lips, kalau bosan itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan yang dihasilkan oleh konflik antara aktivitas atau kebutuhan aktivitas psikologis yang intensif yang tidak terpenuhi karena kurangnya stimulasi atau keterbatasan untuk menstimulasi hal tersebut, sehingga kita mengalami namanya kebosanan. Lalu kalau menurut satu lagi Goodstein mengatakan kalau kebosanan adalah keadaan emosi yang tidak menyenangkan karena kurangnya minat dan juga konsentrasi dalam menjalankan aktivitas tersebut. Bosan itu bisa meningkat dan juga bisa menurun loh. Yang bisa membuat kebosanan itu meningkat adalah kita melakukan sesuatu yang kita mau. Salah. Kita melakukan sesuatu yang kita tidak mau, atau kita tidak bisa melakukan sesuatu yang kita mau. Nah, kalau bicara tentang kondisi saat ini, mungkin itu dua-duanya kita alami ya. Yang harusnya kita mungkin bisa karaoke, nonton bioskop, itulah aktivitas yang kita mau, namun tidak bisa kita lakukan saat ini. Atau kita harus melakukan, nggak boleh ketemu teman dulu, nggak boleh banyak keluar-keluar, ya, itulah aktivitas yang mungkin kita tidak mau. Jadi kalau bicara tentang kebosanan tadi, sebenarnya banyak sekali loh faktor yang bisa mempengaruhi kebosanan. Ini aku ambil dari beberapa teori. Yang pertama adalah menolak aktivitas atau sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Yang kedua, ada term yang disebut dengan psychological off time di proses kognisi kita, yaitu psychological off time sendiri adalah kita memiliki reaksi yang berlebihan terhadap waktu nih. Misalkan untuk seseorang yang sedang bosan, mungkin kita selalu kapan nih selesainya, kapan beresnya, apalagi waktunya sekarang tidak bisa kita prediksi. Atau mungkin untuk sehari-hari, misalnya kita sedang mau naik pesawat, tiba-tiba harus delay 2 jam. Nah, 2 jam ini akan menjadi reaksi yang berlebihan karena kita menolak namanya delay ini tadi. Oh, kebalikannya, psychological off time juga bisa terjadi ketika kita sedang mengalami rasa senang. Kalau teman-teman senang sekali sama aktivitas itu, bahkan dirasa kok cepat banget udah selesai aja. Dan kayaknya time itu flies. Lalu ada lagi, kita kurang mengetahui sebenarnya apa yang kita mau karena kita merasa aktivitas yang kita sedang jalani saat ini karena kita merasa aktivitas yang kita jalani saat ini itu tidak memiliki arti secara personal. Yang selanjutnya, kita merasa terjebak terhadap situasi, kurangnya minat, kurangnya kebaruan atau melakukan aktivitas yang gitu-gitu aja, kurangnya motivasi, kurangnya atensi atau tidak fokus, dan yang terakhir adalah dibatasi oleh kebebasan, terutama ini dari lingkungan luar. Jadi bagaimana ya cara kita agar kita itu tidak mengalami kebosanan ini terus-menerus? Kuncinya sebenarnya adalah penerimaan terhadap situasi, mengakui dan menerima situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Memang kondisi yang tidak enak, namun kita perlu untuk mengakui dan menerima kondisi ini agar kita lebih adaptable nih terhadap kondisi itu. Untuk menerima itu juga membutuhkan banyak cara nih, oleh karena itu mungkin kita ulik sedikit-sedikit gimana ya caranya agar kita tetap waras terhadap kebosanan ini. Yang pertama itu ada yang disebut dengan mindset. Kita perlu menghayati bahwa kebosanan itu adalah sesuatu hal yang wajar, apalagi dibatasi sama aktivitas yang banyak, ruang geraknya itu terbatas kayak gitu. Dan yang kedua, kita perlu menghayati bahwa ini adalah situasi yang tidak terjadi selamanya. Yang ketiga adalah kita coba untuk membuat pemikiran yang lebih realistis atau ekspektasi yang lebih realistis lagi. Jadi tidak harus ketika kita sedang mengalami kondisi yang negatif harus dibikin positif, namun coba dibikin untuk realistis dulu nih. Misalnya, oh saya itu maunya karaoke nih sama teman-teman, tapi karena nggak bisa, saya coba untuk mengubah ekspektasi itu tadi. Coba untuk, oh saya yang penting nyanyi sama teman-teman. Oke, akhirnya video call dan mungkin bernyanyi bersama. Itu kan sesuatu yang lebih realistis tuh, karena ada telepon, ada kuota, ada internet, itu mungkin akhirnya digunakan. Lalu yang kedua, dari segi emosi. Kalau dari segi emosi, kalau tadi kan bosan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, sehingga kita perlu mengakui dulu nih bahwa
Bosan itu memang sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang membatasi, namun kita perlu untuk mengakui kalau kita itu mengalami kebosanan. Yang kedua, untuk emosi ini kita tidak perlu memaksakan diri kita untuk selalu bahagia. Kalau memang kondisi yang membuat kita sulit untuk bahagia, tidak perlu dipaksa untuk bahagia dulu. Karena kalau saya harus bahagia terus-menerus, saya tidak boleh merasakan bosan ini sama sekali, itu sama saja pemikiran yang tidak realistis tadi. Dan yang terakhir, yaitu mengenai perilaku. Intinya, coba untuk dipilah lagi, perilaku mana yang bisa teman-teman lakukan, dan perilaku mana yang tidak bisa dilakukan. Jadi ini semuanya berkaitan ya, antara pemikiran, emosi, dan juga perilaku. Lakukanlah aktivitas yang bisa teman-teman lakukan, misalkan nonton YouTube, kemudian dengerin lagu, buka Instagram, dan lain sebagainya. Namun tidak perlu dilakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Yang kedua adalah agar lebih adaptable, coba untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Misalnya untuk teman-teman yang tadinya kerja lalu harus WFH, mungkin coba untuk mandinya tetap seperti jam mau ke kantor, kemudian makannya seperti ada jam istirahatnya, dan lain sebagainya, sehingga siklus kita terhadap situasi ini lama-lama menjadi biasa lagi dan menjadi adaptable lagi, dan menjadi tidak terlalu bosan. Namun kita juga perlu namanya kebaruan, karena kan tadi salah satu faktornya adalah kurangnya kebaruan. Coba melakukan aktivitas-aktivitas baru untuk kondisi yang terbatas ini. Karena apa? Dari satu teori mengatakan kalau saat mengalami kebosanan, itu bisa meningkatkan kreativitas. Jadi hubungannya timbal balik. Semakin bosan, semakin bisa kreatif loh sebenarnya. Makanya mungkin teman-teman sekarang banyak banget nih aktivitas-aktivitas yang lagi vibe. Misalnya membuat kopi dalgona, TikTokan, lalu juga membuat konten di Instagram, until tomorrow lah, dan lain sebagainya. Zoom call, Zoom video, main game bersama teman-teman lewat video call tersebut, itu adalah aktivitas-aktivitas kreatif lagi nih. Bicara tentang aktivitas ini, kalau teman-teman sendiri waktu lagi bosan, aktivitasnya apa sih? Boleh nggak komen di bawah selama WFH atau selama mengalami physical distance ini apa sih yang dilakukan? Lalu selanjutnya adalah melakukan sesuatu yang tidak ekstrim. Ini mungkin untuk teman-teman yang tidak memiliki banyak ide, harus apa lagi, coba dipilah-pilah jadwal. Dalam artian agar adaptable, tadi kan melakukan aktivitas yang rutin seperti biasa. Namun ada momen-momen, mungkin misalkan dalam satu minggu, ada hari Rabu saya membuat konten baru. Hari Minggu depannya saya melakukan aktivitas baru lagi, coba aplikasi baru lagi. Jadi ketika kita mengalami bosan, ada aktivitas lain kok yang bisa dilakukan. Karena untuk teman-teman mungkin yang tidak terlalu banyak aktivitas baru, kalau kita menuntut diri kita untuk terus melakukan hal yang baru, ketika hal yang baru ini hilang, itu mungkin penerimaan akan kebosanan itu menjadi lebih sulit. Oke, jadi itu aja yang mungkin bisa aku sharing. Mungkin satu sedikit quotes yang mungkin membuat teman-teman bisa lebih enjoy dalam menghadapi aktivitas ini adalah teman-teman tetap bisa stay connected dengan orang lain dimanapun itu, walaupun dengan aktivitas yang terbatas ini. Karena balik lagi, sosial media, teknologi itu membantu kita semua untuk tetap connected secara emosional. Yang kedua adalah, walaupun kita sedang dibatasi, namun kita saat ini dibatasi di safe place-nya kita loh. Baik itu di rumah, di kosan, di kamar, ataupun kegiatan-kegiatan saat ini terbatas namun di safe place-nya kita. Sehingga coba manfaatkan aktivitas yang bisa teman-teman lakukan di safe place-nya teman-teman itu tadi. Oke, baik teman-teman, jadi itu aja yang bisa aku bagikan saat ini. Mungkin boleh dibantu untuk di-like, di komen, dan di subscribe biar banyak lagi konten-konten yang bisa bermanfaat, yang bisa aku kembangin terus. Dan kalau ada feedback terkait topik selanjutnya apa, atau mungkin feedback terkait isinya lagi, boleh banget loh di komen di bawah. Semoga bermanfaat dan semoga tidak bosan walaupun kontennya mengenai kebosanan. Oke, dadah, stay safe ya.